Ketika semua ujaran-ujaran itu kemudian mencederai orang lain, kemudian menyakiti orang lain, maka lafal-lafal yang keluar dari para mubaligh. Kibulin, dia ngomong juga di Google, setelah Gus Nur, upayakan polisi tangkap Refli Harun dan Ustadz Waloni. Siapa saja yang menghujat, siapa saja yang mencaci, siapa saja yang menghina. Sudahlah, Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Insya Allah saya siap. Kapan dan di mana saya siap. Jangan main nantang-nantang begitu. Sudah mau menghadap Allah, ditanya, mau nggak Bapak jadi wakil presiden? Oh siap. Sudah mau ambisi. Kalau Anda ulama, jangan menggunakan kata-kata yang tidak mendidik umat. Ada juga satu yang di Nusa Tenggara Barat sana. Saya katakan saya tidak percaya yang namanya Tuan Guru Bajang. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti. Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Karding melaporkan Ustadz Yahya Waloni ke Bareskrim Mabes Polri karena video ceramahnya dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Perseteruan antara pendakwah Ustadz Yahya Waloni dan tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin kian memanas. Ketegangan terjadi usai Ali Mokhtar Ngabalin memberikan pernyataan yang cukup menyinggung Ustadz Yahya Waloni. Merasa tidak terima atas ucapan Ngabalin, Ustadz Yahya akhirnya memberikan pernyataan tegas yang kian memanaskan polemik. Ustadz Yahya melayangkan tantangan duel hingga mati kepada Ngabalin. Dirinya bahkan meminta Ngabalin untuk menentukan lokasi pertemuan keduanya. Hal itu disampaikan Yahya Waloni saat mengisi sebuah ceramah merespons ucapan Ngabalin yang meminta polisi memproses hukum dirinya dengan Refli Harun. Kibulin, dia ngomong juga di Google, setelah Gus Nur upayakan polisi tangkap Refli Harun dan Ustadz Waloni. Ujar Yahya Waloni pada Jumat 6 November 2020. Yahya Waloni menyebut, jika Ngabalin tidak senang dengan dirinya, tinggal tentukan tempat untuk baku hantam. Sudahlah Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni tinggal tentukan di mana kita ketemu. Kita baku pukul sampai mati. Artinya berkelahi secara fisik. Kita fights, lanjutnya. Sebelumnya, Ali Mokhtar Ngabalin memberikan apresiasi kepada Polri yang telah menangkap Sugi Nur Raharja alias Gus Nur terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Nahdlatul Ulama atau NU. Sugi, selamat datang di Hotel Prodeo. Mulutmu adalah harimau kau. Tahukah kau, wahai Sugi, semua orang memberi apresiasi pada Bareskrim Polri kita. Ujar Ngabalin dikutip dari akun Instagram resminya pada Senin 26 Oktober 2020 lalu. Selain Gus Nur, Ngabalin juga berharap Polri bisa menangkap Refli Harun selaku pemilik kanal YouTube yang mewawancarai Gus Nur dan Ustadz Muhammad Yahya Waloni yang kerap memberikan kritik keras kepada pemerintah. Kami juga mendoakan agar sahabatmu Waloni dan Refli bisa nyusul kau. Biar kalian tahu inilah demokrasi, Pancasila asas negeri ini. Sugi, semoga kau cepat siuman. Dan yang lain, berhentilah kalian menghujat, mencaci maki, dan mengkafir-kafirkan orang lain. Pungkasnya. Tak kurang, pegiat media sosial Denny Siregar turut merespon terhadap Ustadz Yahya Waloni. Denny menilai Yahya Waloni sebagai mu'alaf seharusnya mendalami Islam, bukan malah menantang orang untuk adu fisik. Ustadz para kadrun si Waloni, ilmu kagak ada, otot mulu digedein. Mualaf itu banyak belajar nih. Ente Ustadz apa kang parkir Tanah Abang? Demikian stil Denny Siregar di Twitternya Sabtu 7 November 2020.
Sekadar mengingatkan, sebelumnya Ustadz Yahya Walloni ini pernah dipolisikan terkait ceramah yang beredar di media sosial YouTube ke Bareskrim Mabes Polri. Adalah Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Abdul Qadir Karding, yang melaporkan Ustadz Yahya Walloni pada 21 September 2018. Dari video di YouTube, Yahya mengatakan sejumlah kalimat yang dianggap menghina mantan Presiden RI, Megawati Soekarno Putri, Kiai Haji Ma'ruf Amin yang waktu itu sebagai cawapres, hingga mantan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang. Misalnya mengatakan, biang kerok masalah-masalah di Indonesia dilakukan oleh nenek-nenek di Jakarta. Ibu Megawati, kita doain cepat mati. Itu contoh. Yahya juga mengungkapkan, pernyataan dengan nada menghina pada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dianggap sudah uzur namun masih berambisi jadi wapres. Bahkan, nama TGB diubah menjadi Tuan Guru Bajingan. Menurut Karding, pernyataan Yahya dalam video tersebut telah melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE tentang penyebarluasan informasi yang mengandung unsur permusuhan dan kebencian. Padahal kata dia, pernyataan itu disampaikan Yahya saat mengisi ceramah di suatu majelis. Selain itu, pada 27 Agustus 2019 lalu, Yahya Walloni juga pernah dipolisikan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Manado ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. GAMKI melaporkan Walloni dengan tuduhan menyampaikan ceramah bermuatan ujaran kebencian. Dalam laporannya, GAMKI mempersoalkan video viral Ustadz Yahya Walloni di YouTube yang dinilai sudah meresahkan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Sulawesi Utara. Ketua DPC GAMKI Manado, Franciscus Enoch mengatakan, pelaporan ini pun telah dikonsultasikan ke DPP GAMKI. Adapun kata Enoch, pelaporan ini bertujuan untuk meredam dan menyelesaikan polemik ceramah yang viral di YouTube tersebut, di mana GAMKI ingin kepolisian menyelesaikan hal ini sesuai prosedur hukum yang ada. Enoch mengatakan, alasan GAMKI melaporkan Ustadz Yahya Walloni lantaran di setiap tayangan video YouTube-nya selalu menyebutkan berasal dari Manado, yang akhirnya memicu keresahan warga di Manado dan Sulawesi Utara secara umum. Ketika semua ujaran-ujaran itu kemudian mencederai orang lain, kemudian menyakiti orang lain, maka lafal-lafal yang keluar dari para mubalik, Kibulin, dia ngomong juga di Google, setelah Gus Nur, upayakan polisi tangkap Refli Harun dan Ustadz Walloni. Siapa saja yang menghujat, siapa saja yang mencaci, siapa saja yang menghina. Sudahlah, Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Walloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Insya Allah saya siap. Kapan dan di mana saya siap. Jangan main nantang-nantang begitu. Sudah mau menghadap Allah, ditanya, mau nggak Bapak jadi wakil presiden? Oh siap. Sudah mau ambisi. Kalau Anda ulama, jangan menggunakan kata-kata yang tidak mendidik umat. Ada juga satu yang di Nusa Tenggara Barat sana. Saya katakan saya tidak percaya yang namanya Tuan Guru Bajang.